Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Di hari ini Kisanak semua kita akan membahas kembali mengenai Ibu Pertiwi ya. Ibu Pertiwi yang mungkin selama ini kita sudah mendengar kata-kata ini gitu ya. Dan pastinya nanti kita akan bahas secara bahasa ya, kemudian secara material dan secara spiritualnya seperti apa. Dan sebelum pembahasan, pastinya siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Ibu Pertiwi ya, Kisanak semua, dan kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia, ya Nusantara tercinta ini dijuluki sebagai Ibu Pertiwi ya. Kenapa kok dinamakan Ibu Pertiwi seperti itu Kisanak semua ya? Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita itu hidup dilahirkan dan kemudian kita itu hidup di bumi Nusantara ya, bumi Indonesia yang senantiasa menjadi tempat kita bernaung seperti itu. Dan kemudian kalau kita telaah dari kata Ibu Pertiwi ya kan, ibu ya, sesuai dengan bahasa kita sendiri. Kemudian Pertiwi itu dari unsur bahasa Sanskerta yang artinya adalah tanah atau bumi gitu ya. Nah, dalam konsep Jawa ya, kita mengenal Bopo Kuoso Ibu Bumi ya, Bapak Angkasa dan Ibu Bumi ya. Jadi ini diibaratkan saja gitu dari dalam konsep Jawa bahwa Bopo Kuoso Ibu Bumi itu adalah ya alam semesta itu sendiri seperti itu. Dan kita dilahirkan di dalam rahim Ibu Pertiwi, terutama di negara kita ya, di Nusantara ini, Indonesia ya. Dari segi material di sana semua ya, bahwa kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara ya, kehidupan bermasyarakat, bahwa pastinya negara kita juga memiliki kelebihan ya, pastinya juga kelebihan dari sumber daya alam gitu kan, baik itu yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Dan itu tidak lupa juga bahwa negara kita begitu banyak suguhan alam ya, gunung, lautan, danau, air terjun, hutan ya. Dan kita kaya akan itu, kita kaya akan keindahan alam itu di bumi Ibu Pertiwi Indonesia ya. Bahkan sampai akhirnya kita ketahui bersama bahwa sampai negara lain pun ingin menguasai negara kita gitu ya, karena saking kayanya kita seperti itu. Nah, ini di salah satu kelebihan kita juga. Kita akan menilai dari kelemahan gitu. Yang jelas segala sesuatu pasti punya kelemahan gitu kan. Negara kita ini pun juga memiliki kelemahan yang sama gitu kan. Tidak semuanya unggul, tapi ada kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, salah satu contoh yang paling viral beberapa bulan ini adalah bagaimana banyaknya koruptor yang tertangkap, dan itu dari kelasnya para menteri gitu kan. Nah, ini tentunya mental-mental yang seperti ini yang perlu diperbaiki di sana semua ya, terutama di bumi Pertiwi Indonesia ya. Kalau kita sekali lagi menggunakan konsep Jawa ya, Bopo Kuoso Ibu Bumi, yang pastinya kita harus selalu mencintai sebagaimana kita mencintai orang tua kita mencintai negara kita Indonesia. Jangan jadikan kelemahan ini, kelemahan tentang koruptor atau ketidakadilan dan lain sebagainya,
Jangan jadikan ini jangan jadikan ini sebagai sebuah alasan untuk kita selalu membuli, ya kan, negara kita sendiri. Justru kalau memang kita semua atau Anda mampu memperbaiki negara kita dari sistem administratif, ya kan, sistem kenegaraannya, ya silahkan gitu. Ya, tapi yang jelas Anda sendiri pun atau kita sendiri pun harus konsekuen dengan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Misalkan Anda menjadi caleg gitu kan. Nah, di situ Anda harus punya komitmen gitu kan, karena Anda kita dilahirkan di bumi Indonesia, kita harus sebagai manusia Indonesia memperbaiki itu secara baik. Jangan sampai korupsi, kolusi, nepotisme itu ada di negara kita. Karena di sini yang kita nilai selama ini kelemahannya seperti itu, bisa semua ya. Tapi yang jelas sekali lagi, yuk jangan sampai ini menjadikan kita berkecil hati sebagai warga negara Indonesia yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Hilangkan kata-kata negeri Konoha, ya kan, negeri Wakanda seperti itu, negeri-negeri dongeng yang lain gitu kan. Ya sudah, banggalah sebagai warga negara Indonesia, ya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa para pahlawan kita pada masa lalu mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, ya kan, sampai ingin agar negara kita menjadi negara yang berdaulat, ya, mempertahankan negara kita. Berapa ribuan pahlawan yang mati mengorbankan jiwa dan raganya demi kelangsungan hidup untuk anak cucunya di negara kita ini, Ibu Pertiwi Indonesia. Itu kalau kita nilai dari sisi material di sana semua, ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi spiritual dalam konsep filsafat Jawa, ya. Kita sebagai manusia itu hidup di dalam alam semesta ini pun kita diajarkan di dalam konsep Jawa itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh arogan, ya kan? Atau bahasa Jawanya adigang, adigung, adigunuk, ya. Jadi kita tidak boleh sombong secara kalau kita itu adalah orang besar. Saya turunannya raja, kita nggak boleh sombong. Kemudian saya adigung, ini mengandalkan kepangkatan, ya kan. Saya ini presiden, saya anak presiden, seperti itu. Kamu harus menghormat sama saya, tidak seperti itu, ya. Kemudian adiguna, saya ini orang yang paling pintar di antara semuanya, ya, sombong karena kepintaran. Nah, di sini kisah semua bahwa sebenarnya alam itu memberikan kita pembelajaran, ya, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan sang alam, ya, gitu. Ketika alam sudah bergerak sedikit, pastinya, ya kan, pastinya kita habis gitu, ya. Bahkan saya yang suka sekali dari apa yang dikatakan oleh para pendaki gunung, ya kan, diibaratkan bahwa kita itu hanyalah sebutir pasir di lautan, dan kita sebutir debu di pegunungan. Nah, ini menandakan bahwa betapa kecilnya kita, bahwa kita itu pun harus menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan sang alam, gitu. Nah, kalau kita tidak ada apa-apanya di hadapan sang alam, bagaimana? Ya juga kita tidak ada apa-apanya di hadapan sang Tuhan, gitu. Bahwa ketika alam yang begitu besar hanya diciptakan bagian kecil dari kekuatan Tuhan, gitu kan, kita mungkin hanya seekor kutu, gitu ya, di hadapan Tuhan, gitu loh. Nah, dari sini kisah semua bahwa makanya kenapa sih kata Ibu Pertiwi itu sendiri begitu memiliki makna yang begitu dalam, ya. Kita bisa menilainya secara material dan spiritual, ya. Pembelajaran untuk kita sebagai warga negara, khususnya Indonesia, dan kita sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk spiritual,
seperti itu. Ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menghormati ibu kita, ya, ibu Indonesia atau ibu kita sendiri, kita anggap sebagai ibu kita sendiri, gitu ya. Bahkan juga kita harus menghormati alam itu sendiri, ya. Karena kalau kita menghormati alam, ya pasti Tuhan akan suka dengan kita. Kalau kita tidak menghormati alam dengan cara mungkin yang paling sederhana, kita buang sampah sembarangan, banjir di mana-mana, gitu kan. Nah, alam sudah bergejolak akhirnya, atau Ibu Pertiwi sudah bergejolak dan kita habis. Ya. Untuk itu, di sana semua hormatilah Ibu Pertiwi, ya, terutama negara kita Indonesia, Nusantara ini. Mari kita hormati baik secara spiritual dan material. Seperti itu di sana semua. Akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara Rahayu.